Film Ghost Station berusaha menakuti dengan sisipan jumpscare bertubi-tubi. Jadinya film ini gagal meneror, tapi lebih sering mengagetkan aja. Ya, seperti dikagetin anak kecil, tapi hantu. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Ghost Station adalah film horor Korea yang disutradarai Jeong Yong Ki. Film ini dibintangi Kim Bora, Kim Jae Hyun, Shin So Yul, dan lain-lain. Ghost Station bercerita tentang Kim Na Young, reporter muda yang mendapat tekanan dari atasan karena kinerjanya. Dia harus menulis berita yang bisa viral demi kebutuhan klik situs berita online milik perusahaan agar iklan bisa masuk. Untunglah Woo Won, teman yang bekerja di stasiun, memberi informasi tentang penampakan hantu anak kecil di salah satu bagian stasiun Oksu yang sudah tidak terpakai. Nah, Young mulai menelusuri kisah itu sampai menemukan fakta mengejutkan masa lalu, termasuk kematian-kematian dan kisah horor yang melingkupinya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Ghost Station asal Korea Selatan ini kisahnya bisa sangat dekat dengan penonton Indonesia. Cerita horor urban dan penampakan hantu di stasiun atau kereta juga cukup lumrah terjadi di sini. Bahkan sudah ada film Indonesia dibuat seputar itu, yaitu Kereta Hantu Manggarai tahun 2008. Dan Kereta Setan Manggarai tahun 2009. Premis simpel dengan kejutan di akhir. Film Ghost Station dibuka dengan adegan horor yang cukup sadis dan tentu saja bikin excited. Tapi sayang, di sepanjang sisa film tak ada lagi adegan yang bisa memuaskan penggemar film horor seperti adegan pertama. Sebagian besar sisanya berisi proses penguraian misteri, penyebab penampakan-penampakan dan kematian yang terjadi di stasiun. Film ini dieksekusi dengan gaya jurnalisme investigasi. Penonton juga diharap bisa bersimpati pada karakter Na Young dan ikut menelusuri misteri yang sedang diselidiki. Tapi Kim Bora yang memerankan Na Young tampak terlalu lempeng melakoninya. Tidak ada emosi yang meluap sehingga kisah berjalan datar-datar saja. Kejadian mistis seperti muncul bekas cakaran sampai bisa ditransfer ke orang lain tidak membuat lega karena terlalu ajaib bagi saya. Film Ghost Station berusaha menakuti dengan sisipan jumpscare bertubi-tubi. Jadinya film ini gagal meneror, tapi lebih sering mengagetkan aja. Ya, seperti dikagetin anak kecil, tapi hantu. 뭐야 진짜 짜증나게. Intinya, film ini kurang berani mengeksplor potensi-potensi keseraman yang bisa terjadi. Kurang all out mengumbar adegan horor sadis. Jadinya tanggung nggak nendang. Padahal selain adegan sadis di pembuka film, adegan perempuan bergaun hitam
yang seperti sedang kesurupan di stasiun kosong itu cukup bikin merinding. Tapi visual seperti itu tidak banyak dikembangkan lagi, hanya rentetan kematian-kematian yang kurang jelas tujuannya. Beberapa peran pendukung benar-benar sepele, misal sosok polisi yang menyelidiki peristiwa kematian ternyata tidak memiliki peran yang benar-benar berarti. Juga keberadaan beberapa korban yang makin bikin bertanya-tanya sih. Satu hal positif, mungkin film ini mencoba mengkritik budaya jurnalisme instan yang menuntut jumlah klik. Berita dibuat bombastis dengan topik kontroversial agar kunjungan ke situs berita online membanjir, sehingga mendatangkan para pengiklan. Ada lagi yang membuat saya kesal adalah tata kamera dengan gaya handheld, sedikit shake sepanjang film. Saya sih bukan penggemar gaya seperti itu, apalagi kalau tanpa intensi yang jelas. Setelah film berakhir, saya hanya bisa bereaksi, oh ternyata begitu ceritanya. Di akhir film ini sebenarnya ditunjukkan bahwa di balik misteri kematian dan penampakan itu ada skandal yang besar. Tapi ternyata fakta itu tidak berarti juga di film. Tidak guna maksudnya. Ghost Station hanya menjadi salah satu tempat pemberhentian bagi penggemar film horor. Tapi saya tidak yakin bahwa mereka yang berhenti di sini akan merasa puas sih. Beruntung film ini cuma berdurasi 80 menit. Cepat hadir, cepat pula dilupakan. Demikian video reaksi dari film Ghost Station yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.